Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Balik lagi nih ya bareng sama Anin yang pastinya menemani kalian dalam 1 jam ke depan di webinar yang dalam tema gejala diabetes yang jarang disadari. Yuk kita harus waspada. Yeay! Pastinya bersama Halodoc ya hari ini. Gimana nih kabarnya teman-teman yang sudah join di webinar kali ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap terus semangat. Meskipun COVID sekarang benar-benar lagi naik banget nih ya, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, apalagi buat teman-teman yang masih banyak beraktivitas di luar nih ya. Kalau misal nggak ada kegiatan, udah di rumah aja ya. Yang penting kita harus menjauhi kerumunan. Dan jangan lupa untuk tetap terus memakai masker, sering cuci tangan, bawa hand sanitizer, dan juga menjaga jarak ataupun social distancing. Oke, tema kali ini nih ya adalah diabetes. Wah, ini luar biasa nih temanya di siang hari ini. Nah, mungkin buat teman-teman kita udah mengetahui ya bahwasanya diabetes ini nih merupakan penyakit berbahaya atau kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa kadar gula atau glukosa darah yang tinggi. Yang dimana ini menumpuk di dalam darah dan menimbulkan gangguan pada organ tubuh. Nah, kalau udah kena diabetes ini bisa nggak sih dicegah atau mungkin bisa ditangani? Nah, pastinya bisa dong dengan melakukan gaya hidup yang sehat. Contohnya seperti mengonsumsi makanan rendah lemak, kemudian makanan tinggi serat, kemudian mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis, meningkatkan aktivitas fisik dan mengurangi waktu duduk diam yang terlalu lama serta menghindari dan berhenti nih. Yang ini yang PR mungkin ya, yang teman-teman merokok nih, berhenti merokok. Tuh, luar biasa loh. Kita harus benar-benar bisa menjaga gaya hidup sehat. Nah, apa aja sih mungkin gejala dari penyakit diabetes ini? Nah, mungkin teman-teman ada yang masih belum tahu nih ya. Nah, gejalanya kalau semisal punya penyakit diabetes itu biasanya tuh kelelahan. Terus sering merasa haus dan sering buang air kecil. Terus terjadi penurunan berat badan secara cepat dan tiba-tiba gitu, dan gejala-gejala lainnya pastinya. Dan tentunya gejala dari penyakit diabetes ini nggak hanya itu aja nih teman-teman, tapi dengan mengenali gejalanya kita dapat lebih sadar dan waspada dan bisa segera memperbaiki gaya hidup kita. Nah, ngomong-ngomong mengenai gaya hidup nih ya, menjaga gaya hidup sehat ini menjadi faktor utama dalam pencegahan dan perawatan penyakit diabetes, sehingga risiko komplikasi seperti kerusakan retina mata, kerusakan syaraf, dan kerusakan serta disfungsi organ tubuh lainnya dapat membayangi dan juga membayangi para pasien diabetes ini gitu. Nah, pada webinar kali ini tenang aja, kali ini kita akan belajar mengenai penyakit diabetes dan bagaimana kita untuk mencegahnya dan cara menyembuhkannya seperti apa. Dan kita nanti bakal belajar nih mengenai apa sih jenis-jenis gejala yang harus diwaspadai, apa yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Oke. Nah, sebelum Anin undang nih, nanti akan ada narasumber-narasumber yang luar biasa yang seperti biasa kita akan mendengarkan dan kita simak nih ya tips dan juga pemaparannya. Tapi sebelumnya seperti biasa Anin nanti akan buka Q&A buat teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Mumpung nanti akan ada pakar-pakarnya. Nah, nanti seperti biasa akan ada 2 pertanyaan kuis buat kalian yang kalian bisa jawab. Dan nanti akan ada 2 orang pemenang yang mendapatkan saldo elektronik pay sebesar Rp150.000. Yeay! Jadi jangan lupa ya untuk tetap terus simak dan tetap terus stay tune sampai akhir. Karena nanti di akhir acara akan ada hadiah nih saldo elektronik pay. Oke, dan gak usah lama-lama, kita setelah ini bakalan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita dan kita langsung kenalan aja dan kita undang yuk, yaitu ada Dr. Sri Marwanta, SPPD, seorang dokter spesialis penyakit dalam, dan juga ada Mbak Fitri, seorang dosen dan juga sport enthusiast, dan juga ada Mbak Melisa Yunita yang merupakan perwakilan dari komunitas Sobat Diabetes. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang, Dr. Marwan, Mbak Fitri, dan juga Mbak Melisa. Halo Mbak, waalaikumsalam. Selamat siang, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Gimana nih kabarnya? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah baik, sehat, semangat pokoknya. Oke, Dokter Marwan dan juga Mbak Melisa dan juga Mbak Fitri, ini so far kita di sini bakalan chit-chat ya, bakalan sharing mengenai penyakit diabetes gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih penasaran nih, gimana sih cara biar nggak kena diabetes. Terus kalau yang udah kena diabetes, gimana sih caranya kita
menanganinya, terus gimana sih mungkin nanti bisa share menjaga gaya hidup sehat itu seperti apa gitu. Nah, tapi sebelum Anin melanjutkan chit-chat bareng sama Mbak Fitri dan juga Mbak Melani nih ya, nanti Anin sebelumnya akan mempersilahkan Dr. Marwan nih ya untuk menyampaikan beberapa materi, yaitu ada product knowledge dari Halodoc dan juga materi mengenai diabetes. Monggo Dr. Marwan, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Waalaikumsalam. kasih Mbak Anin, makasih Mbak Fitri, Mbak Melinda, dan seluruh pemirsa semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ikut berbincang-bincang dalam acara ini. Suatu kehormatan menjadi suatu grogi, tapi saya berusaha untuk menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini. Next, mungkin bisa dibuka apa namanya? Ya, jadi pada siang hari nanti kita akan bicara terkait dengan gejala diabetes yang jarang disadari sehingga perlu kita waspadai. Namun sebelum itu kan kita mau sedikit menyinggung terkait dengan fasilitas yang selama ini sama-sama kita banggakan ya, terkait dengan apa namanya fasilitas Halodoc ya. Jadi dengan adanya Halodoc ini kan masyarakat menjadi lebih gampang untuk menanyakan sesuatu yang terkait dengan kesehatan. Jadi suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang kesehatan yang memanfaatkan suatu teknologi. Next mungkin. Jadi kalau kita lihat tantangannya kan memang besar ya. Ternyata 4 dokter itu kan harus melayani sekian ribu penduduk. Kalau kita harus ketemu setiap waktu di suatu tempat kan menjadi sesuatu yang sangat sulit. Kemudian next, dan apalagi misalnya kita lihat ternyata dokter-dokter ahli itu tidak merata pada suatu tempat yang di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, bagaimana mungkin bisa menjangkau di suatu pelosok yang sangat jauh kalau tidak ada suatu sistem tertentu sebagai terobosan. Next. Ya, jadi kalau dengan menggunakan fasilitas Halodoc ini, ternyata satu dokter seperti misalnya saya yang ada di Solo ini kan bisa melayani mungkin hampir seluruh wilayah di Indonesia dengan aplikasi yang disiapkan, ya, bahkan bisa setiap saat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Next, ya, jadi perkembangan dari Halodoc fasilitas ini bukan dari tahun ke tahun. Bisa kita lihat di sini ya, ternyata dari 2016 sampai dengan 2021 itu terjadi perkembangan yang sangat luar biasa, yang sangat membantu masyarakat Indonesia pada khususnya. Lanjut. Next. Ya, terus next saja. Ya, jadi terkait dengan akses yang mudah, kemudian kecepatan, dan seterusnya, membuat kita itu menjadi suatu yang nyaman. Lanjut. Lanjut. Jadi kalau misalnya sedikit kita bandingkan, memang segala sesuatu itu ada keunggulan dan ada kekurangan. Nah, salah satu keunggulan yang pada Halodoc ini adalah sesuatu yang sangat cepat tanpa menggunakan suatu antrian. Ada keluhan, kita sampaikan kepada dokter, kemudian kita diberikan ada semacam catatan yang dibuat, ada rekomendasi obat yang diberikan, sehingga kita bisa segera mendapatkan itu. Bahkan suatu hari ketika mungkin bisa konsultasi lagi terkait dengan obat apa yang kemarin diberikan, responnya apa, bisa kita tanyakan lagi kepada dokter yang kemarin memberikan. Sehingga harapannya dengan adanya Halodoc ini, layanan kesehatan bisa lebih dekat lagi kepada masyarakat dengan keunggulan yang ada di dalamnya. Mungkin itu terkait dengan product knowledge, Mbak. Oke, siap. Lanjut ke pemaparan materi ini ya, Dok? Ya, kalau untuk materi saya beri waktu berapa menit? Oke, berapa menit? 8 menit ya, masih ada 8 waktu. menit, oke. Silahkan. Ya, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini kita mau ngobrol santai terkait dengan penyakit diabetes mellitus atau sering di masyarakat yang namanya kencing manis. Ya, apa itu sebenarnya penyakit diabetes mellitus itu?
merupakan suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Nah, apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan secara umum adalah yang pertama adalah karena produksi insulin oleh pankreas itu menurun. Atau yang kedua, terjadinya gangguan fungsi dari insulin. Atau yang ketiga adalah gabungan di antara keduanya. Jadi karena insulinnya kurang, atau kerjanya tidak baik, atau kedua-duanya, sehingga menyebabkan kadar gula ini tinggi. Next. Nah, kemudian ternyata di Indonesia itu penyakit diabetes mellitus ini sangat banyak. Bahkan kalau kita lihat dari dunia, Indonesia termasuk urutan yang keempat. Setelah India, Cina, dan Amerika Serikat. Artinya bahwa memang masyarakat kita yang menderita ini sangat banyak. Sehingga betul-betul penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Next. Nah, kalau untuk pembagiannya, memang secara umum diabetes mellitus atau kencing manis ini ada 4 tipe. Tipe 1, tipe 2, kemudian diabetes yang terkait dengan kehamilan, dan yang terakhir adalah tipe yang lain. Dan yang paling banyak itu adalah tipe 2. Penyebabnya apa? Ya penyebabnya itu karena terjadinya kekurangan produksi insulin atau terjadinya resistensi insulin. Jadi dari 4 itu nanti kebanyakan yang paling banyak adalah tipe yang kedua. Next. Nah, kemudian apa yang menjadi faktor risiko untuk terjadinya DM ini? Dan ternyata faktor risiko ini ada 2, yaitu yang bisa dirubah. Artinya kalau kita ada keinginan untuk mengubah itu, harapannya diabetes mellitus itu tidak muncul, atau sesuatu yang memang ada pada diri kita menjadi sesuatu faktor risiko. Nah, faktor yang bisa dirubah itu misalnya, yang tidak bisa dirubah itu misalnya usia kita sudah tua, misalnya lebih dari 40 tahun. Seperti misalnya saya, Mbak Fitri, ini kan sudah 40 tahun. Itu aja sudah tidak bisa rubah. Ya sudah, kita terima saja. Kemudian adanya riwayat gula di dalam keluarga. Atau riwayat hamil dan pada waktu itu gulanya tinggi. Ya, atau melahirkan bayi lebih dari 4 kilo, atau pada waktu kita lahir ternyata berat badan kita itu kurang dari 2,5. Itu menjadi suatu faktor risiko untuk suatu ketika mungkin kita akan gula. Tapi juga ada beberapa faktor risiko yang bisa kita ubah kalau kita mau. Misalnya, tensi kita tinggi, ya kita turunkan. Badan kita gemuk, ya kita diet supaya itu turun. Kolesterol kita tinggi, ya kita turunkan. Atau kita tidak suka berolahraga, artinya inaktivitas, ya kita olahraga secara rajin. Artinya faktor-faktor itu bisa kita modifikasi atau kita ubah. Dan yang paling sering adalah gaya pola makan kita. Misalnya kita terlalu suka manis, suka lemak, tidak suka serat. Nah, itu bisa kita modifikasi supaya kita terhindar dari DM itu. Next. Nah, kemudian gejala apa yang sering muncul dan harus kita perhatikan? Mungkin itu sebagai tanda kita sakit gula ini. Yang paling sering adalah yaitu banyak minum, banyak kencing, banyak makan, tetapi berat badan kita itu menurun. Nah, kalau ada sudah seperti itu, berarti tanda klasik ada pada diri kita. Itu kita harus lebih waspada. Nah, tanda-tanda lain yang mungkin muncul apa? Misalnya mudah kesemutan, mohon maaf. Kemudian kalau misalnya pada wanita, gatal-gatal pada daerah selangkangan, kemudian mudah bisul, penglihatan kabur, cepat lelah, mudah mengantuk, luka yang tidak sembuh-sembuh, itu juga merupakan tanda-tanda bahwa mungkin kita menderita sebuah sakit gula. Next. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memastikan kadar gula darah kita. Baik itu kadar gula darah yang sewaktu ataupun setelah kita puasa, untuk memastikan. Next. Nah, kalau untuk memastikannya lagi bahwa misalnya salah satu bahwa kita pasti kena sakit gula adalah adanya tanda klasik.
ternyata setelah kita cek gula darah kita sewaktu lebih dari 200 atau pada waktu kita puasa lebih dari 126. Ya, itu berarti kita sudah positif gula apabila ditandai dengan tanda-tanda klasik. Next. Nah, memang kadang-kadang kadar gula kita itu misalnya puasa belum lebih dari 126. Tetapi kalau sudah lebih dari 100, berarti kita bisa dinyatakan pre-diabetes. Artinya apa? Sangat mungkin suatu ketika kita akan menjadi diabetes. Maka sejak dini harus kita atasi. Next. Jadi kalau sudah terdiagnosis seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Kalau di dalam medis ada 4 pilar. Yang pertama adalah edukasi. Artinya apa? Pengetahuan tentang DM dan seluk-beluknya. Yang kedua apa lagi? Yaitu pola pengaturan makan atau diet. Yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu dengan olahraga secara teratur. Nah, apabila dengan pola pengaturan makan yang baik, kemudian dengan olahraga yang baik, gula kita teratur, maka kita tidak perlu obat. Akan tetapi, kalau itu sudah baik dan ternyata gula kita tetap tinggi, berarti perlu intervensi obat. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh makanan yang mungkin nanti bisa kita diskusi bersama-sama. Misalnya kita makan 1 piring itu, maka porsinya yang 1/4 itu adalah yang dari biji-bijian. Yang 1/4 itu dari protein. Dan yang setengah itu dari sayur-sayuran. Jadi nanti pola makannya itu harus kita atur supaya apa? Gula kita dalam batas yang baik atau normal. Next. Kemudian ini adalah beberapa latihan yang paling baik ya yang bisa kita lakukan untuk mengontrol gula kita. Di antaranya adalah jogging, kemudian senam, bersepeda ataupun berenang. Itu olahraga yang sangat dianjurkan untuk penderita yang gula. Jadi next, kemudian yang perlu kita waspadai adalah terkait dengan komplikasi. Secara sekilas komplikasi yang mungkin terjadi adalah hipoglikemi. Misalnya apa? Kita sangat taat dengan obat, minum obat secara teratur, tetapi takut makan. Nah, itu yang terjadi hipoglikemi. Atau sebaliknya, terjadi hiperglikemi yang tidak terkendali, sampai tidak sadar. Kenapa? Kita menyepelekan. Makannya bebas, tetapi obatnya dilupakan. Jadi, 2 hal ini yang bisa menyebabkan terjadinya komplikasi secara akut. Dan sebelum saya tutup, terkait dengan next, dengan yang saat ini ada pandemi COVID ini, ternyata dari beberapa negara dilaporkan bahwa pasien diabetes dengan COVID-19 itu cenderung lebih berat dan lebih banyak yang meninggal. Maka bagi teman-teman, saudara-saudara semuanya yang saat ini mungkin menderita DM, yuk kita kontrol gula kita secara baik supaya apa? 1, harapannya kita tidak akan terkena penyakit COVID ini, dan kalau misalnya sampai terkena, tidak berakibat yang tidak baik atau fatal. Mungkin itu sekilas pemaparan terkait dengan diabetes mellitus, Mbak Almi. Mungkin nanti bisa dilanjutkan terima dengan kasih. terima kasih. Terima kasih banyak, Dokter Marwan. Masya Allah luar biasa. Jadi emang tadi pemaparan dokter tuh benar-benar luar biasa ya, teman-teman. Jadi intinya dengan aplikasi Halodoc nih untuk yang pertama tadi yang sudah dipaparkan Dokter Marwan ya, Dok ya, bahwasanya Halodoc ini benar-benar membantu kita nih. Apalagi sekarang lagi zamannya COVID-19 kayak gini kan kita dihimbau untuk stay at home gitu. Kalau misal butuh vitamin atau butuh obat-obatan, udah nggak perlu keluar untuk ke apotek dan sebagainya. Udah cukup di rumah aja kita bisa beli obat langsung diantar nih langsung ke rumah kita. Terus misal mau konsultasi ke dokter juga bisa ya, Dokter Marwan ya, di aplikasi Halodoc ini ya. Oke, Masya Allah luar biasa. Dan tadi juga sudah dijelaskan sedikit ya mengenai pemaparan diabetes. Jadi buat teman-teman kalau misal ada yang masih mau bertanya, langsung aja di kolom komen chat nih. Nanti insya Allah akan ada sesi Q&A yang akan Anin bacakan. Oke, dokter, sebelum Anin menuju ke Mbak Fitri dan juga Mbak Melisa nih, Anin mau bertanya sedikit nih. Nah, diabetes ini kan merupakan penyakit yang berbahaya nih dok, yang dimana faktor resikonya nih bermacam-macam. Nah, salah satunya faktornya adalah dari faktor keturunan gitu. Nah, bisa dijelaskan nggak sih dok lebih detail mengenai jenis-jenis penyakit diabetes serta faktor-faktor resikonya itu seperti apa?
Oh ya, oke. Terima kasih Mbak Ani. Jadi memang betul. Jadi kalau terkait dengan faktor keturunan ini sebenarnya merupakan secara teori pemegang peranan yang paling penting. Kalau salah satu keluarga kita, bapak atau ibu kita itu diabetes, kemungkinan kita itu 40-50% terkena. Oh. Ya. Kalau bapak ibu kita diabetes mellitus, itu 80-90% kita akan kena. Nah, artinya resiko untuk terjadinya kena itu kan sudah sangat tinggi. Betul. Makanya itu faktor genetik. Nah, faktor lingkungan lah yang nanti harus betul-betul kita kendalikan supaya kita tidak terkena diabetes mellitus. Salah satunya apa? Ya dietnya sama olahraganya. Artinya gaya hidupnya yang harus betul-betul kita perhatikan. Kemudian terkait dengan tipe-tipenya, tadi ada 4 tipe, Mbak. Jadi ada tipe 1, tipe 2, kemudian gestasional dan tipe lain. Namun yang paling umum, yang paling banyak adalah tipe yang kedua. Ya, biasanya muncul setelah 40 tahun. Namun akhir-akhir ini bisa muncul lebih awal. Karena apa? Pola atau gaya hidup yang sudah mulai berubah. Misalnya sering mengkonsumsi minuman kemasan, makanan cepat saji, inaktivitas. Ya kan apa-apa kan kadang-kadang karena fasilitas dimanjakan fasilitas sehingga aktivitas fisik gizi menjadi berkurang. Sehingga kalau misalnya kita ternyata dengan faktor resiko, memang tadi Mbak, jadi ada faktor resiko itu yang bisa kita ubah dan faktor resiko yang tidak bisa kita ubah. Misalnya, kalau yang tidak bisa kita ubah itu misalnya seperti saya, usia sudah lebih 40 tahun, artinya itu sudah berisiko untuk terjadinya diabetes mellitus. Atau misalnya bapak atau ibu saya menderita diabetes, itu tidak bisa diverifikasi. Kemudian misalnya seorang wanita pernah hamil dengan gula darah yang tinggi, atau pada waktu kecil dulu saya lahir berat badan saya kurang dari 2,5 kilo, itu faktor risiko yang tidak bisa dirubah. Tetapi ada beberapa faktor risiko yang mestinya bisa dirubah untuk supaya kita tidak DM. Misalnya, mohon maaf, kegemukan, ya kita turunkan. Kita malas-malasan olahraga, ya kita harus rajin berolahraga. Kemudian misalnya kita mohon maaf, kita merokok, minum minuman beralkohol, itu kita hindari. Artinya, itu faktor-faktor yang bisa kita hindari supaya kita jauh dari diabetes mellitus. Gitu, Oke, Masya Allah biasa. Jadi intinya kita harus menjaga gaya hidup sehat ya, Dok ya. Yang penting itu. Jadi benar-benar gaya hidup itu benar-benar kita harus perhatikan gitu. Nah nantinya kita bakal mungkin nanya-nanya nanti ya bareng sama Fitri juga Mbak Malisa nih kayak gimana nih tips dari gaya hidup sehatnya. Tapi Dok ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau gejala-gejala itu kan pasti kalau mau kena penyakit diabetes itu kan biasanya kan ada gejala-gejalanya tuh. Mungkin tadi ada yang gampang lelah dan lain sebagainya gitu kan. Nah ini kalau semisal udah tahu nih gejala-gejala kayak gitu, terus langkah-langkah apa aja nih Dok yang mungkin kita harus lakukan gitu? Oh iya, iya. Udah tahu gejala. Ini pertanyaan yang sangat baik Mbak Almi. Jadi kalau sudah ada banyak minum, banyak kencing, banyak makan, tapi berat badannya turun, itu kan sudah tanda-tanda yang hampir jelas. Yeah. Apalagi kalau sudah ada kesemutan, mata kabur, dan seterusnya. Nah, langkah yang paling pertama adalah pastikan gula darah Anda. Yang paling baik apa? Puasa dan 2 jam setelah makan. Jadi kalau ternyata, kapan itu puasa? Puasa itu adalah 8 jam sebelum pemeriksaan tidak ada asupan kalori. Nah, ternyata gula darah kita lebih dari 126. Atau setelah itu kita makan dengan porsi biasa. 2 jam kemudian kita cek. Ternyata gula darah kita lebih dari 200. Ya sudah, kalau gula darah puasa sudah lebih dari 126, atau gula darah puasanya setelah makan itu lebih dari 200, berarti kita sudah positif terkena penyakit gula atau kencing manis. Jadi itu caranya. Agak ini ya Dok ya, benar-benar deg-degan gitu. Jadi kalau semisal buat kita nih, kalau semisal ada gejala-gejala seperti itu, teman-teman kita harus benar-benar lebih sadar dan lebih aware ya Dok ya. Karena itu benar-benar biar kita juga enggak ketahuannya di akhir gitu. Jadi kalau misal kita udah tahu gejalanya, kita harus lebih waspada lagi gitu. Tapi kalau misal kita udah terdiagnosis nih Dok, kena misal udah terdiagnosis mungkin ini kena diabetes nih. Nah ini apa nih yang harus mungkin kita lakukan selain menjaga gaya hidup sehat nih? Ya, bagus Mbak. Jadi
Kalau di dalam Perkeni, ya Perhimpunan Ahli-ahli Orang Diabetes itu ada 4 pilar dalam hal penata laksanaan diabetes itu. Yang pertama adalah edukasi. Artinya apa? Pengetahuan terkait dengan diabetes mellitus kepada pasien atau diri kita itu harus betul-betul kita matangkan. Mulai diabetes mellitus itu apa, gejalanya apa, obatnya apa, komplikasinya apa. Artinya apa? Supaya orang atau pasien itu betul-betul memahami saya sakitnya seperti ini harus seperti apa. Itu namanya pilar yang pertama adalah edukasi. Pilar yang kedua adalah tentang dengan terapi gizi medis atau diet. Jadi betul-betul pola pengaturan makan yang berimbang untuk penderita diabetes mellitus. Maka tadi kan ada gambar ya, 1/4 piring untuk ini, setengah piring untuk ini, 1/4 piring untuk ini. Nah, ini dalam rangka supaya apa? Energi, kalori, protein, lemak yang kita berikan itu mencukupi, tetapi tidak menyebabkan kenaikan kadar gula secara tidak terkendali. Nah, itu yang pilar yang kedua. Kemudian pilar yang ketiga adalah exercises atau olahraga. Jadi karena olahraga yang teratur seminggu 3-5 kali, masing-masing 30 menit sampai dengan 45 menit, itu akan menyebabkan insulin kita bekerja secara baik. Jadi respon jaringan itu menjadi baik. Produksi insulin kita menjadi baik. Ya, kita menjadi lebih sehat. Makanya pilar yang ketiga terkait exercise ini harus betul-betul kita tekankan juga. Makanya kalau edukasi baik, makan baik, exercises baik, banyak yang akhirnya obat gula itu tidak diminum karena sudah baik. Akan tetapi kalau 3 hal yang pertama itu sudah dilakukan, ternyata gula belum terkontrol secara baik, maka perlu obat. Baik itu obat yang diminum ataupun obat yang disuntikkan. Nah, kalau WHO mengatakan bahwa ada pilar yang kelima, yaitu cangkok pankreas apabila memungkinkan. Begitu, Mbak. Oke, siap. Masya Allah, luar biasa nih ya penjelasan dari Dr. Marwan. Jadi kita lebih tahu nih ya teman-teman bahwasanya diabetes itu ternyata ada jenis-jenisnya loh. Kalau misal kita sudah ada gejala-gejala yang harus kita lakukan apa aja sih gitu kan. Jadi kita udah lebih tahu nih teman-teman untuk gimana cara mengantisipasi dan juga menanggulanginya gitu ya, apalagi salah satunya menjaga gaya pola hidup sehat, terus diet, terus olahraga ya dok ya tadi yang sudah dijelaskan. Nah ngomong-ngomong mengenai olahraga nih, aku mau ngobrol dong bareng sama Mbak Fitri nih ya. Mbak Fitri ini dosen sekaligus sport enthusiast nih ya. Oke, Mbak Fitri, ini kan aktivitas olahraga ini kan benar-benar penting banget nih ya buat menjaga kesehatan kita dan pastinya untuk menghindarkan penyakit berbahaya masuk nih ke tubuh kita nih. Dan aku lihat di Instagramnya Mbak Fitri kayaknya hobi banget nih bersepeda. Boleh nggak sih Mbak cerita kenapa nih awalnya kok tiba-tiba hobi nih aktivitas olahraga bersepeda? Mungkin ada aktivitas-aktivitas lain nggak nih olahraganya selain sepeda biasanya? Baik, selamat siang Pak Dokter. Tadi nggak boleh dipanggil Pak Dokter Sri. Terus Mbak Anindya dan tim. Sebenarnya sejalan dengan yang dijelaskan tadi berkaitan dengan diabetes, kenapa kok saya jadi mencintai olahraga dan merasa tidak bisa hidup dengan olahraga, itu terjadi pada saat kira-kira umur 33-an gitu ya. Suami saya itu menderita seperti pre-diabetes gitu. Jadi ada gejala-gejala persis seperti apa yang dipaparkan oleh Pak Dokter tadi, mulai kesemutan, terus kemudian terus gejala-gejalanya mirip gitu. Nah, berkaitan dengan itu, salah satu ada yang menyarankan dari tim dari dokter dari UNER, kebetulan saya adalah dosen di UNER, adalah salah satunya ya perlu dibakar katanya, obat-obatan katanya hanya sementara. Tapi berarti kita harus mulai merubah pola dan gaya hidup, apalagi kalau kita bekerja sebagai dosen itu kan duduk terus ya, duduk terus kemudian di kelas juga cuman nggak jalan, aktivitas fisik berkurang. Nah sejak itu saya memperkenalkan olahraga. Awalnya sebenarnya belum bersepeda tapi berlari. Beberapa race lari yang kita ikuti. Kita pernah juga ikut maraton di beberapa negara. Terus kemudian maraton-maraton di Indonesia, di Bali Maraton, Jogja Maraton gitu ya, dan olahraga-olahraga yang lain. Tapi kira-kira di tahun 2017 atau 2018 saya agak lupa, saat itu saya dengan suami saya itu ikut olahraga maraton. Karena olahraga maraton itu sebenarnya kan
kalau kita lihat dengan usia kita yang waktu itu notabene mau 40-an atau lebih 40-an, itu ternyata membebani lutut. Jadi waktu itu kita daftar full maraton 42 km, dan di kilometer 37 lutut suami saya kena, jadi nggak bisa berlari lagi. Jadi kita ikut beberapa kali gitu, udah disarankan olahraga yang pas untuk usia seperti itu supaya tidak cedera lututnya. Waktu itu disarankan untuk operasi lutut juga, terus kemudian sampai tertarik di tulang belakang seperti ini suami saya. Terus kemudian salah satu yang pas katanya itu adalah berenang dan bersepeda. Sehingga sejak itulah di tahun 2017 saya beralih dari lari ke olahraga sepeda. Tapi sampai sekarang pun kalau saya masih berlari juga dan berenang. Bahkan ada beberapa race juga triathlon gitu di Bali Tri, saya selalu join di situ. Tapi untuk suami saya, ini saya sarankan hanya untuk bersepeda saja. Dan sebenarnya saya hobi bersepeda dan olahraga lain itu sebenarnya menemani suami. Tapi akhirnya saya kecanduan sendiri. Jadi akhirnya mungkin nanti Pak Dokter juga bisa menjelaskan, katanya ada hormon yang membuat kita bahagia kalau kita sudah berolahraga gitu ya. Betul banget. Dan salah satu benefitnya adalah di usia saya yang tahun ini sebenarnya sudah 45, dengan rajin berolahraga itu membuat metabolisme tubuh kita itu menjadi lebih aktif gitu, dan saya merasa juga lebih fit dibandingkan dulu saat sebelum menekuni olahraga seperti itu. Oke, Masya Allah, biasa. Iya. Mbak Fitri serius, ini umurnya udah 45 tahun kok kayak 25 tahun Mbak Fitri. Ya Pak ya, ya dokter ya. Iya. Saya kira 35 juga kok. Nah ini bisa menjelaskan Pak Dokter ini, kenapa ya Dok kira-kira seperti itu ya? Awet muda tuh gimana ya Dok? Itu kayaknya happy terus, olahraga terus, itu mungkin ya Dok salah satunya ya Dok ya? Hitung mungkin sebenarnya juga 35. Oh, masih nggak percaya loh Mbak Fitri. Mbak Fitri ditolak, umur 40-an ditolak nih sama dokter nih. Oke, Masya Allah, biasa. Jadi awalnya emang niatnya itu menemani suami ya Mbak Fitri ya, dengan olahraga nih ya. Lama-lama ternyata kecanduan dan akhirnya menjadi hobi baru nih. Kalau misalnya olahraga tuh kayak nggak enak gitu ya jadinya ya. Dan untuk sekarang nih selain lari dan juga berenang tadi, untuk saat ini bersepeda yang lebih banyak nih. Nah, Mbak Fitri ini kan seorang dosen gitu kan, pastinya juga bekerja gitu ya. Mungkin di sini teman-teman juga penasaran, pengen tahu dong gimana sih caranya membagi waktu, terus motivasinya apa nih buat biar semangat gitu kerja dan juga olahraga. Biasanya kalau udah kerja tuh Mbak Fitri tahu ya, kalau udah kerja tuh kayak udah kayak capek, males gitu. Nah, gimana sih caranya biar semangat gitu, biar tetap bisa olahraga juga semangat, kerja juga semangat gitu. Ya, jadi pertanyaannya bagus banget. Jadi karena saya itu zaman masih kuliah offline ya, kan saya harus mengajar S2 sama S3 yang notabene itu kelasnya malam. Jam 7 mulai, terus kemudian jam 10.30 malam baru selesai. Sampai di rumah kira-kira jam 11. Nah, akan tetapi kalau paginya itu ada rencana olahraga dengan teman-teman, itu untuk bangun jam 4 pagi itu gampang banget. Saya juga nggak tahu kenapa ya, mungkin karena sudah suka itu ya. Jadi ya cara membagi waktu biasanya setiap hari bangunnya jam 4, terus kemudian bersiap-siap, terus kemudian biasanya kita start dari rumah itu jam 5, atau tapi kalau sekarang itu jam 5 masih gelap dan banyak tinggal gitu ya, kita nunggu agak terang dulu baru keluar seperti itu. Dan biasanya kelas yang saya ajar itu biasanya masuk jam 7 atau jam 8. Nah itu biasanya sebelum jam 7 atau jam 8 kita usahakan sudah selesai dan pulang gitu. Dan untuk rute-rute yang jauh gitu biasanya saya taruh di weekend, Sabtu atau Minggu itu biasanya saya ke gunung gitu ya, jadi berapa ratus kilometer seperti itu. Jadi untuk menikmati oksigen yang lebih sehat gitu, biasanya saya alokasikan di Sabtu sama Minggu. Memang kendalanya adalah pada saat menekuni dunia olahraga ini, hal pertama kali bagaimana cara membagi waktu gitu ya. Nah, ternyata dengan cara kita membagi waktu itu, alarm tubuh itu seperti sudah terbiasa. Jadi yang awal-awal dulu mungkin kita harus bikin alarm di handphone itu banyak banget gitu ya alarmnya ya, sampai setiap 10 menit kita nyalakan gitu ya. Tapi begitu
tubuh itu sudah terbiasa bangun pagi, maka tanpa bikin alarm di handphone pun setiap jam 4 pagi saya selalu bangun. Nah, kalau kondisi kayak gini, kemarin saya baru vaksin AstraZeneca yang kedua, ini kebetulan saya masih demam, itu rasanya pengen bangun, tetap bangun jam 4 juga, tapi kan saya nahan diri untuk nggak boleh aktivitas fisik terlalu berat ya, jadi mungkin 3 hari, 4 hari itu biasanya kita cuma duduk saja, tapi tetap bisa bangun pagi juga. Nah, ini sepertinya karena kebiasaan. Terus yang kedua, mungkin karena tadi yang penjelasan dari Dokter Marwan tadi berkaitan dengan exercise yang bisa menurunkan diabetes. Waktu itu memang suami saya itu membutuhkan beberapa obat dan ternyata sejak rajin dan ikut saya berolahraga setiap hari rutin, kita biasanya 6-7 kali dalam 1 minggu, mungkin jedanya itu adalah kadang-kadang Jumat gitu, biasanya 1 kali gitu, tapi kira-kira itu membuat kecenderungan ketergantungan terhadap obat itu nggak ada lagi sampai sekarang. Jadi gula darah menjadi normal, tekanan darah juga normal. Nah itu juga kayak berarti aktivitas fisik itu memang penting banget ya. Nah ini mungkin dari sisi kedokteran nanti akan menjelaskan, kalau saya kan cuman pelaksana saja gitu ya. Dan ternyata benefitnya kita satu keluarga, saya dan suami tidak membutuhkan obat-obatan kembali sampai sekarang. Oke, dan ini demam pun juga karena vaksin, biasanya jarang flu juga, nggak tahu kenapa ya, padahal kadang capek banget kan ya, istirahatnya kurang, berolahraga, teman-teman yang flu waktu sebelum ada COVID, kita tidak tertular, padahal kalau dilihat juga kita sangat sibuk sekali, kita berolahraga, jam istirahat berkurang, tetapi sering terhindar dari virus-virus yang, jadi kita jarang sakit seperti itu. Oke, Masya Allah, luar biasa. Itu juga salah satu manfaat ya Mbak ya, manfaat kalau kita tuh menjaga pola hidup sehat tuh ternyata penting banget gitu loh. Pastinya juga meningkatkan imun dan juga kita mengolah mental, mengolah jiwa itu kalau misal kita udah sering olahraga tuh jadinya happy, jadinya seger, fresh gitu ya. Pastinya ya Mbak Fitri ya. Oke, nah Mbak Fitri pernah nggak sih merasa bosan gitu, mungkin kayak olahraga bersepeda, lari atau berenang gitu kan, mungkin biasa kayak aku udah capek nih, kayak udah malas, udah bosen gitu. Kalau semisal ada nggak sih pernah di titik kayak gitu? Nah kalau semisal di titik kayak gitu tuh apa nih yang harus dilakukan biar semangat lagi olahraga? Iya, pasti ada, tapi ternyata dengan bersepeda itu banyak sekali ada satu membuat saya kecanduan terus-menerus, yaitu kena semilir angin. Nah, kebosanan yang saya lakukan adalah mencari rute yang pernah kita lalui. Biasanya rute-rute untuk masuk di pedesaan, terus kemudian kita sengaja liburan dengan membawa sepeda, terus kemudian menikmati daerah-daerah baru dengan bersepeda. Yang dulu kita nikmati dengan naik mobil, sekarang dengan bersepeda seperti itu. Bahkan beberapa ini tahun terakhir, kadang-kadang saya dengan naik sepeda. Ternyata dengan seperti itu membuat kita ada variasi di dalam bersepeda. Jadi artinya menghilangkan kebosanan. Oke, siap. Jadi intinya gimana caranya kita mengolah olahraganya biar nggak itu-itu aja. Maksudnya mungkin diganti, mungkin sepedanya ke saat ini, mungkin rutenya ganti nih mau kemana lagi gitu ya. Mungkin belum pernah dicoba, belum pernah dilewatin gitu ya Mbak ya. Jadi itu mungkin salah satu faktor Mbak Melisa biar nggak, Mbak Fitri biar nggak bosen gitu ya pastinya ya. Oke, luar biasa nih ya. Penting banget ya dok ternyata olahraga ini ya untuk menjaga gaya hidup sehat, menjaga pola hidup dan juga mental nih, pastinya nih bener-bener sangat membantu banget nih. Nah gimana nih teman-teman, udah semangat gak nih buat olahraga lagi? Kalau Anin jujur, Anin habis ini besok bakal luangin waktu buat olahraga nih kayaknya biar awet muda juga kayak Mbak Fitri nih. Luar biasa loh. Oke, nah kali ini ada juga Mbak Melisa yang sudah bergabung bersama kita nih teman-teman. Jadi Mbak Melisa ini salah satu perwakilan dari komunitas Sobat Diabetes nih. Nah mungkin boleh dijelasin dulu nggak sih Mbak secara singkat nih komunitas Sobat Diabetes. Wow, dan aktivitas apa aja biasanya yang dilakukan nih untuk oleh teman-teman komunitas Sobat Diabetes ini? Oke, halo teman-teman, halo Mbak Anin, terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, jadi kalau aku perwakilan dari Sobat Diabetes itu sebenarnya apa sih?
kalau dari namanya aja Sobat Diabetes tuh kita tuh sebuah komunitas yang kebanyakan tuh terdiri dari anak muda justru. Dan justru selain anak muda, di komunitas kami juga itu perbandingan nggak semua yang join komunitas kami itu adalah penyandang diabetes. Jadi justru kebanyakan tuh teman-teman yang nggak punya penyakit diabetes, yang bukan penyandang diabetes. Dan aku salah satu penyandang diabetes masuk ke komunitas ini tuh kayak masuk ke rumah gitu, karena semua teman-teman di sana mendukung untuk teman-teman yang penyandang diabetes, supportnya juga support yang tepat. Di sana juga ada dokter-dokter yang bisa sharing, yang biasa sharing tentang diabetes, kayak gitu sih. Terus kalau untuk kegiatan yang biasa kita lakuin nih Mbak di Sobat Diabetes, itu kita fokus sama 3 hal, promotif, preventif, sama suportif. Apa aja sih? Jadi kayak kita tuh mempromote untuk meningkatkan awareness diabetes ini supaya banyak orang yang kayak tadi Dr. Marwan bilang tentang edukasi, kita fokus di situ, kita mempromote, kita mengedukasi teman-teman mengenai diabetes. Untuk yang kedua preventif, dengan adanya edukasi itu kita kan prevent, kita juga mencegah untuk penyakit diabetes itu semakin menyebar gitu, semakin banyak gitu, karena kita mengedukasi. Dan yang ketiga adalah suportif, karena kita tahu ketika menjadi seorang penyandang ataupun memiliki keluarga yang memiliki diabetes itu bukan suatu hal yang mudah gitu. Jadi kita fokus untuk support teman-teman yang diabetes maupun keluarga yang memiliki diabetes gitu sih Mbak. Oke, Masya Allah, luar biasa nih ya di komunitas Sobat Diabetes betul-betul saling support ya, memilih saya di sini ya, luar biasa loh. Nah, kalau dari keluarga sendiri ini seberapa penting sih Mbak dukungan keluarga dan juga lingkungan sekitar terhadap pasien penyandang diabetes ini, apalagi Mbak Melisa kan sekaligus ini penyandang ya, penyandang diabetes gitu, dan dukungan apa aja yang biasanya yang paling diharapkan oleh para penyandang diabetes dan keluarga dan juga sekitar biasanya? Oke, terima kasih Mbak Anin atas pertanyaannya. Jadi seperti tadi aku bilang, support itu penting banget untuk teman-teman penyandang diabetes. Dan aku ngerasain sendiri kalau misalkan waktu itu aku pertama kali kena diabetes dan nggak ada support yang tepat dari keluarga maupun lingkungan, itu aku akan merasa sendirian. Kenapa sih aku memiliki diabetes ini? Kenapa aku nggak banyak ketemu orang? Apalagi aku waktu itu kenanya masih muda. Jadi benar-benar ngerasa sendirian, tapi alhamdulillahnya dapat support dari keluarga dan lingkungan sekitar yang membuat diri aku tuh oke, ya ini diabetes tuh bukan suatu hal yang perlu untuk kita musuhin, perlu untuk kita marahin, kita benci, tapi diabetes justru itu menjadi teman hidup gitu. Makanya di komunitas kita juga dibilangnya Sobat Diabetes karena kita fokusnya tidak untuk membenci diabetes, tapi kita hidup bersama diabetes gitu. Dan kalau aku boleh tambahin, support yang paling tepat menurut aku dari keluarga maupun lingkungan sekitar itu justru adalah membuat kita para penyandang diabetes itu merasa tidak berbeda, tidak berbeda dengan teman-teman yang lain, bahwa kita ini masih memiliki opportunities yang sama, memiliki hidup yang sama dengan orang-orang yang tidak memiliki diabetes, kayak gitu sih Mbak. Oke, Masya Allah, luar biasa nih ya. Jadi intinya lebih kayak mengubah pola pikir ya Mbak ya, bahwasanya waduh aku sakit diabetes, biasanya kan kalau udah sakit kayak kita terpuruk, kita mendalami kesedihan tersebut gitu ya. Tapi di sisi lain ternyata di Sobat Diabetes ini betul-betul saling support gitu. Ayo kita bisa nih, kita bisa sembuh, kita bisa lebih baik gitu. Jadinya dengan adanya penyakit ini kita bisa lebih berdamai lah ya. Pelan-pelan kita bisa sembuh dari penyakit tersebut. Wah, luar biasa. Nah, kalau dari selain tadi kan Mbak Melisa kan sharing nih yang mengenai di kegiatan-kegiatannya di komunitas ini, salah satunya adalah memberikan edukasi nih kepada masyarakat atau misal kepada teman-teman semuanya bahwasanya penyakit diabetes, cara menanggulanginya dan lain sebagainya itu seperti apa sih Mbak biasanya untuk mengedukasinya tuh melalui apa dan lain sebagainya? Oke, terima kasih Mbak Anin untuk pertanyaannya. Jadi kalau dulu Sobat Diabetes sebelum COVID, kita sering main ke misalkan ke tempat-tempat kayak panti asuhan kayak gitu. Kita bersosialisasi secara langsung gitu untuk ngajarin apa itu diabetes bersama dengan dokter-dokter yang gabung di Sobat Diabetes gitu. Itu sebelum COVID ya, tapi unfortunately sekarang kita COVID, jadi kita tetap Sobat Diabetes nggak pantang menyerah, kita tetap mencoba untuk mengedukasi
mengedukasi teman-teman semua mengenai diabetes melalui platform online di Instagram kita. Kita banyak sering bikin namanya So Dialog, itu jadi kayak IG Live. Itu kadang kita mengundang dokter, tenaga ahli, either dokter atau suster yang emang kompeten di dalam bidangnya. Dan kadang-kadang kita juga sering mengundang anak-anak muda yang concern dengan kehidupan sehat. Mungkin nanti Mbak Fitri kita bisa collab juga sama Dr. Marwan untuk So Dialog gitu. Jadi kita menyebarkan bahwa diabetes itu bukan suatu hal yang susah kok untuk ini, asal kita mengerti dan terus kayak tadi dokter bilang untuk olahraga, menjaga makan yang sehat dan edukasi. Itu sih yang paling penting gitu. Jadi kita sekarang lebih banyak fokus di platform online sih Mbak gitu. Jadi kalau teman-teman semua atau keluarganya ada yang memiliki diabetes, boleh langsung ke Instagram kita nih. Kita sering banget edukasi di situ. Gitu. Terima kasih. Oke, siap, luar biasa nih ya komunitas Sobat Diabetes, Masya Allah, luar biasa deh pokoknya, semangat buat kalian juga. Jadi buat teman-teman ini di komunitas ini benar-benar kita share awareness juga ya, bagaimana teman-teman kalau misal yang lagi udah kena penyakit diabetes atau mungkin bagaimana caranya maksudnya sebelum kena penyakit apa aja nih yang harus kita lakukan biar tidak terkena penyakit diabetes gitu ya. Jadi kita betul-betul saling mengingatkan dan saling support. Wah, luar biasa. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ya sedikit cicet dari Dr. Marwan dan juga Mbak Fitri dan juga Mbak Melisa yang luar biasa. Jadi sekali lagi buat teman-teman kalau misal ada pertanyaan dipersilakan langsung komen di kolom chat ya di bawah ini ya. Jadi nanti insya Allah setelah ini akan Anin bacakan satu persatu. Dan Anin juga mau sharing sedikit nih untuk teman-teman yang mungkin ada kekhawatiran untuk membeli obat atau suplemen vitamin, terserah langsung di apotek atau rumah sakit. Sekarang udah ada Halodoc, yang dimana Halodoc ini layanan yang sangat membantu kita di suatu saat ini. Karena Halodoc ini adalah toko kesehatan atau farmasi delivery yang dimana kita bisa membeli obat, vitamin, kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan melalui layanan ini. Nah, selain itu untuk teman-teman yang baru berobat itu juga bisa loh. Biasanya kan kalau kita berobat kan mendapatkan resep tuh. Nah, kalian juga bisa langsung tebus resepnya melalui aplikasi ini. Dan menggunakan aplikasi Halodoc ini beli obat atau vitamin lebih hemat, bisa langsung diantar ke rumah atau instan dan delivery. Yeay. Dan sebelumnya aku boleh nanya dong ke Mbak Fitri dan juga Mbak Melisa. Mbak Fitri, Mbak Melisa juga pakai Halodoc nggak sih buat setiap harinya kalau mau beli vitamin dan beli obat? Mungkin dari Mbak Fitri nih. Baik, pasti apalagi situasi seperti ini tidak memungkinkan kita untuk selalu keluar rumah. Biasanya kalau saya beli obat-obatan untuk saya, anak-anak saya, biasanya kalau saya vitamin C, vitamin D gitu ya, kondisi seperti ini ya, itu cepet banget. Misalkan kita order di Halodoc itu ya, itu kira-kira mungkin nggak sampai 15 menit sudah diantar di rumah. Nah, ini memudahkan kita sekali. Jadi terus kalau konsultasi berkaitan dengan anak saya waktu itu kan kadang-kadang COVID itu tidak memungkinkan saya untuk dikit-dikit ke dokter anak bawa ke rumah sakit, kan khawatir ya. Saya biasanya konsultasi juga melalui Halodoc dan responnya juga sangat cepat sekali. Nah, itu membantu saya dan keluarga menjaga kondisi tubuh selama pandemi ini. Jadi saya rekomendasikan buat teman-teman yang hadir di sini untuk kebutuhan kesehatan, tidak hanya obat-obatan dan konsultasi ke dokter, selalu gunakan Halodoc. Dan saya juga sudah merasakan manfaatnya. Tidak perlu lama. Jadi kalau biasanya kita butuhkan untuk konsultasi kayak kemarin ada beberapa kaki anak saya itu kayak alergi gitu, tinggal saya fotokan. Nah, itu nanti dokternya sudah memberi resep dan obatnya itu kira-kira nggak sampai 1 jam itu sudah diantar ke rumah. Jadi bagiannya sangat praktis sekali. Luar biasa ya sekarang ya, zaman sekarang tuh udah beda sama zaman dulu ya Dokter Marwan dan juga Mbak Fitri ya. Sekarang udah konsultasi sama dokter lewat handphone, nggak usah antri-antri di rumah sakit menunggu lama. Sekarang udah bisa kita tangani sendiri melalui aplikasi ini, Masya Allah luar biasa. Kalau dari Mbak Melisa sendiri nih gimana? Udah sering pakai aplikasi Halodoc juga nggak nih? Oke, terima kasih Mbak Anin pertanyaannya. Aku sih jujur udah lama banget, udah hampir 2 tahun atau 3 tahun ada aplikasinya di HP. Itu membantu banget. Waktu itu, ini aku agak cerita sedikit, waktu mau vaksin, aku tuh berapa kali konsultasi di Halodoc untuk memastikan, karena aku diabetes kan, untuk memastikan ini aman nggak nih vaksin. Dan itu gampang banget, dan aku mendapatkan kepercayaan diri bahwa kayak
oke, kamu aman nih Mel untuk vaksin gitu. Karena aku banyak konsultasi di Halodoc gitu. Terus juga di Halodoc itu yang menurut aku helpful itu adalah banyak artikel di Halodoc yang bisa aku baca yang tentang kesehatan, yang itu menambah wawasan aku gitu untuk di bagian kesehatan gitu. Dan tentunya kayak tadi Mbak Fitri bilang, kita gampang banget untuk dapetin obat di Halodoc, nggak nyampe 15 menit, paling 10 menit juga tiba-tiba udah ada yang ngetok di depan rumah gitu. Nih udah ada obatnya gitu, jadi gampang banget sih. Dan karena sekarang semuanya serba online, jadi dokter pun juga jadi sekarang online, dan itu memudahkan banget sih gitu. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Halo Dok, terima kasih banyak sudah memudahkan kehidupan kita. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasi Halodoc, jangan lupa download ya, di situ benar-benar lengkap banget. Dan sebelum ini ada pertanyaan yang sudah masuk nih, dokter dan juga Mbak Fitri dan juga Mbak Melisa. Ini aku boleh ya bacakan satu persatu ya Q&A dari teman-teman yang sudah bertanya ya. Oke, siap. Nah, ini yaitu dari Mbak Vivin Indrawati. Oke. Kak, di keluarga saya, keluarga dari ibu, ini mulai dari nenek, paman, dan bibi terkena diabetes. Tapi ibu saya tidak kena diabetes. Apakah saya dan adik-adik berpotensi lebih besar kena diabetes juga? Bagaimana cara mengurangi resiko supaya tidak terkena diabetes apabila dalam keluarga ada diabetes gitu? Mungkin Dokter Marwan boleh dijelaskan, dokter? Oh iya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik ya, karena sering terjadi pada masyarakat. Jadi kalau bapak atau ibu, kakek atau nenek jalur ke atas itu ada yang berpenyakit diabetes, itu kita mempunyai risiko yang lebih banyak dibandingkan yang tidak mempunyai faktor keturunan. Artinya kemungkinan itu ada. Tapi bagaimana caranya supaya kemungkinan itu ada tetapi menjadi tidak ada, kan intinya kan begitu. Betul. Nah, kalau seperti itu berarti faktor-faktor lain yang menyebabkan munculnya diabetes itu yang harus betul-betul kita hindari. Seperti tadi, kita harus menghindari kegemukan, menghindari rokok, kemudian minum minuman yang ada beralkohol, kemudian gaya hidup kita harus gaya hidup yang sehat. Nah, harapannya faktor genetik yang ada pada tubuh kita itu nanti akan tereliminir dengan pola atau gaya hidup kita yang sehat. Begitu. Oke, Masya Allah, biasa. Tuh, gimana teman-teman, sudah terjawab ya oleh Dokter Marwan ya? Oke, Masya, ini banyak banget dokter dan juga Mbak Melisa, Mbak Vita, ini pertanyaannya ini dari teman-teman ramai banget nih di Zoom nih, di webinar kali ini. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Indri Astuti. Oke, apakah resiko ketika penderita diabetes yang sedang hamil, itu apakah resiko ketika penderita diabetes yang sedang hamil nih dok? Ini pertanyaan yang pertama. Apa saja yang harus diperhatikan? Terima kasih. Oh iya, Jih. Kalau yang terkait dengan diabetes yang tipe gestasional, itu adalah begini. Orang itu sebelum hamil tidak ada dan tidak terbukti dia diabetes mellitus. Oke. Tetapi begitu menginjak trimester kedua dan ketiga, ternyata kok gula darahnya itu tinggi. Ya, berarti dia diabetes mellitus yang terkait dengan kehamilan. Nah, harapannya nanti apa? Setelah dia melahirkan putrinya atau anaknya, dia akan normal kembali. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah pada waktu hamil atau sebelum hamil, pastikan yang bersangkutan itu sebenarnya menderita DM atau tidak. Karena apa? Nanti terkait dengan pilihan obat yang akan diberikan itu berbeda untuk keamanan si kecil atau calon anaknya. Gitu ya. Oke, Masya Allah, luar biasa. Gimana, sudah terjawab ya teman-teman ya? Yang sudah, mungkin ada tambahan nih dari Mbak Fitri atau Mbak Melisa nih, pertanyaan ini? Apa sudah cukup diwakili dokter? Cukup ya? Oke, mantap. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Yongki Wahyono. Ini sepertinya cowok nih. Oke, siang dok, saya Yongki usia 37 tahun. Oke, dok, berapa persen penyakit diabetes dapat diturunkan dari orang tua? Apakah bisa kita mencegah karena memang dari orang tua punya riwayat diabetes? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik. Jadi kalau bapak atau ibu kita saja, artinya salah satu dari orang tua kita itu yang diabetes mellitus, 40% kita membawa gen atau kemungkinan itu. Tetapi kalau kedua-duanya itu 80% ke atas. Nah, karena kalau misalnya bapak atau ibu kita hanya salah satu orang tua, berarti kan 40%. 60% kan kita tidak.
Nah, yang dominan inilah yang mestinya harus kita jaga supaya apa? Memang kita tidak sampai terkena diabetes mellitus. Dengan apa? Ya tadi pola hidup yang sehat. Jadi masih ada kemungkinan 60%. Ya. Oke, Masya Allah luar biasa. Gimana sudah terjawab ya? Ada kemungkinan nih tapinya. Oke. Ya, itu pertanyaan selanjutnya itu dari Putu Marta Dewi. Bagaimana membedakan gejala sakit diabetes dengan gejala sakit-sakit lainnya? Contoh lemah lesu yang bisa juga gejala anemia, Dok. Itu gimana tuh, Dok? Bedainnya, Dok? Oh ya, jadi kalau untuk yang penderita diabetes mellitus atau kencing manis ini, gejala yang khas yang 4 tadi hampir selalu muncul. Banyak minum, banyak makan, banyak kencing, berat badannya turun. Nah, kalau sudah seperti itu kita sangat curiga. Kemungkinan dia diabetes mellitus. Apalagi kalau misalnya setelah kita tanyakan, bapak, ibu, kakek, nenek ke atas ada yang menderita sakit gula. Berarti sudah lebih kuat lagi. Apalagi tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Fitri tadi, misalnya sudah ada keluhan kok mudah lelah, mudah letih, mudah lesu, kurang bersemangat. Wah, itu berarti ada kemungkinan sudah mengarah ke sana. Nah, untuk memastikannya apa? Udah, cek saja gula darahnya. Gitu ya. Oke, tuh cek gula darah biar lebih pasti ya, Dok ya. Biar lebih tahu nih apa nih kita lagi sakit apa nih, anemia kah atau diabetes gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Dedi Arifin. Oke. Dok, saya mau nanya, saat ini usia saya memasuki 40. Faktor apa saja yang dapat dihindari biar kita tuh tidak terkena diabetes? Mengingat penyakit ini bagi sebagian masyarakat sungguh mematikan. Apalagi makanan sekarang sulit untuk dihindari, baik buruknya kita sebagai orang awam kan suka kurang paham gitu. Gimana tuh, Dok? Oke, bagus, pertanyaan yang sangat bagus juga ini, Mbak. Jadi kalau usia 40 tahun ke atas itu sudah merupakan faktor risiko untuk kita kena diabetes mellitus. Nah, artinya kalau sudah kita 40 tahun ya sudah, berarti kan faktor itu sudah tidak kita modifikasi karena memang kita sudah 40 tahun. Nah, yang masih bisa dimodifikasi adalah beberapa hal yang bisa dihindari, misalnya merokok jadi tidak merokok, minum alkohol jadi tidak minum alkohol. Saat ini berat badan kita misalnya mohon maaf terlalu berlebihan, harus kita turunkan. Tensi yang terlalu tinggi berarti kita kontrol. Lemak yang terlalu tinggi kita kontrol. Dan yang paling utama lagi adalah pola makan yang betul-betul harus kita imbang. Jadi antara karbohidrat, lemak, dan seratnya harus betul-betul kita pertimbangkan supaya gula kita terkontrol. Sehingga modifikasi gaya hidup pada intinya, Mbak. Oke, siap. Tuh, jadi kita harus benar-benar bisa modifikasi ya, Dok ya, mengenai gaya hidup untuk memperbaiki nih. Ya mungkin dulunya kita terbiasa mungkin makanan junk food gitu ya, Dok, atau mungkin makanan-makanan manis gitu. Sekarang mungkin lebih dikurangin makan makanan manisnya. Nah, kayak gitu tuh. Luar biasa nih, Dokter Mawar, Masya Allah, luar biasa. Nah, kali ini ada pertanyaan selanjutnya, ini sepertinya untuk Mbak Fitri atau Mbak Melani ini. Pertanyaan dari Miftahul Rizky nih. Nah, gimana cara untuk meningkatkan awareness gaya hidup sehat untuk keluarga agar terhindar dari penyakit? Nah, mungkin dari Mbak Fitri nih, gimana nih Mbak, biar keluarga itu ikut hidup sehat gitu. Kan ini sebenarnya dari lingkungan juga berpengaruh ya Mbak ya, biar kita tuh sama-sama hidup sehat gitu. Kalau misal kita hidup sehat, ternyata godaan kanan kiri banyak tidak mendukung, kayak sama aja gitu. Nah, gimana tuh Mbak biar sama-sama kita hidup sehat nih? Iya. Sesuai penjelasan dari Pak Dokter tadi, ternyata memang diabetes itu diturunkan ya Pak Dokter ya. Tapi kalau saya bisa dari sisi awam Pak, bisa nggak Pak kalau misalkan memang orang tua dari suami saya itu meninggal karena diabetes. Terus saya pengen merubah, berarti sebenarnya ada istilah yang bilang bahwa diabetes itu tidak diturunkan, tapi yang diturunkan adalah gaya hidup. Benar nggak Pak Dokter seperti itu ya? Sebelum saya menjawab. Betul ya Pak ya? Nah, ternyata pola hidup yang dibawa dari suami saya itu membuat
kebanyakan kurang bergerak gitu. Nah untuk itu saya pengen merubah di pola keluarga saya, itu anak-anak sudah saya ajarin juga untuk mencintai olahraga. Sehingga saya belikan sepeda untuk anak-anak saya, dan setiap weekend, Sabtu atau Minggu itu adalah me time atau keluarga time atau family time-nya adalah dengan bersepeda. Terus kemudian di waktu-waktu tertentu sebelum COVID dulu, kita adakan acara juga untuk keluarga itu berenang bersama. Jadi akhirnya quality time yang ada di keluarga itu kita arahkan ke arah kegiatan-kegiatan fisik. Kadang-kadang kalau di Surabaya itu ada lapangan koni seperti itu, saya bawa anak-anak saya menikmati Sabtu sore atau Minggu sore dengan menggunakan sepatu olahraga gitu. Saya bilangnya kita mau makan bakso dan makan es krim, tapi harus lari dulu ya 7 putaran sampai 10 putaran seperti itu. Nah, ternyata dengan pola seperti itu bagi keluarga kita itu membuat seperti kayak sudah terbiasa melakukan aktivitas fisik, sehingga pada saat detik-detik tertentu membutuhkan salah satu contohnya pada saat ada saya ajak ke Ijen wisata. Kalau di Ijen itu kan kita juga harus nanjak dan naik gitu ya. Nah mereka akhirnya mencintai olahraga dengan gaya anak-anaknya. Nah itu mungkin yang bisa saya terapkan di keluarga kita, bahwa aktivitas fisik itu memang penting banget, terutama bagi anak-anak sekarang yang sekolahnya memang lebih banyak online dan lebih banyak duduk di depan laptop dari pagi sampai sore, dan kita pun juga aktivitasnya juga terbatas untuk melakukan kegiatan fisik. Nah itu ternyata akan membuat kebiasaan-kebiasaan di dalam keluarga kita itu akhirnya berubah. Nah untuk merubah itu memang tidak dalam waktu 1-2 minggu, saya membutuhkan bertahun-tahun. Jadi kalau kita bilang dari tahun 2012 saya mulai sehingga sampai sekarang sudah terbiasa seperti itu. Jadi di tahun 2012 kita masih susah gitu ya untuk bangun pagi, susah untuk melakukan aktivitas fisik, susah untuk mengikat tali sepatu, waktu itu kita berlari ya. Ternyata dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita tanamkan mulai dari kecil untuk anak-anak saya dan untuk saya dan suami, itu akhirnya sekarang itu sudah bukan merupakan kewajiban, tapi karena kita mencintai dan kita hobi. Jadi artinya memang bahagia kita di situ. Nah itu mungkin salah satu tip dari saya untuk menjaga kesehatan keluarga. Oke, Masya Allah tuh luar biasa nih ya. Jadi dari awal tuh pelan-pelan ya Mbak Fitri ya. Maksudnya nggak ada sesuatu yang instan. Jadi benar-benar harus kita ciptakan pelan-pelan biar nanti tuh akan terbiasa gitu ya. Nah kalau udah terbiasa insya Allah nanti ya bakalan ini nih tercipta nih gaya hidup sehat dalam suatu keluarga. Oke. Nah ini pertanyaan mungkin untuk Mbak Melani ya. Nah Mbak Melisa nih ya, Mbak Melisa nih ada yang nanya, cemilan apa yang tepat untuk dikonsumsi seluruh keluarga, karena jujur saya tuh sweet tooth gitu. Nah suka banget nih makanan yang manis-manis tuh. Biasanya kalau yang udah penyandang diabetes kan kita harus mengurangi makanan manis tuh, Mbak Melisa ya. Nah apa nih yang mungkin diganti nih cemilannya mungkin, yang manis-manis tapi boleh nggak sih gitu? Oke, makasih Mbak Anin pertanyaannya. Kalau boleh nggak sihnya sebenarnya bukan ranah aku yang jawab ya, mungkin Dokter Marwan. Cuma kalau di keluarga aku, kita karena semakin kita melarang diri kita strictly nggak boleh makan manis-manis, semakin kita justru mau makan berlebih gitu. Jadi kalau di keluarga aku boleh makan manis-manis tapi dengan porsi yang pas gitu. Jadi misalkan misalkan 5 slices of cake, kita cuma 1 tapi bagi bertiga atau bagi berempat gitu. Jadi ya untuk nyicipin aja, dan itu udah cukup gitu untuk kita. Dan semenjak aku diabetes dan mamaku diabetes, kita juga banyak banget ngubah cemilan-cemilan tuh jadi buah, atau kalaupun mau nyemil-nyemil yang lain kayak Cheetos atau apa boleh, tapi kita lebih berbagi gitu. Jadi 1 kita bagi untuk rame-rame, 1 rumah, 1 Cheetos untuk rame-rame, 1 rumah kayak gitu. Jadi porsinya berkurang, tapi kita juga nggak craving for it, nggak berpengen banget gitu. Kalau di keluarga aku sih kayak gitu sih. Jadi lebih kayak ini ya, bukan membatasi, kayak maksudnya ada porsi masing-masing gitu. Jadinya mungkin kalau semisal dulu kita masih belum ada itu,
masih belum jadi penyandang diabetes itu mungkin dulu kayak kita makan kue full udah kita sendiri gitu ya. Tapi sekarang itu kan kita harus benar-benar bagi ini, mungkin kalau semisal kita menjaga gaya pola hidup sehat yang benar-benar ada takarannya nih ya, tiap hari kita harus berapa gram gula, berapa gram ini gitu. Jadi benar-benar harus ada kuantitinya ya Kak ya, benar-benar yang harus jelas ya gitu. Oke, Masya Allah luar biasa. Nah ini Kak Melisa ada yang nanya lagi nih dari Abdurrahim. Apa motivasi terbesar Kak Melisa untuk hidup lebih sehat? Oke, oh wow, itu pertanyaan bagus banget. Oke, motivasi terbesar untuk aku hidup lebih sehat, to be honest, yang paling besar adalah aku mau membuat diri aku itu menjadi diri aku yang versi paling baik. Jadi aku percaya walaupun dengan ada diabetes, aku masih sama kayak teman-teman yang lain. Aku masih bisa olahraga, aku masih bisa makan manis, dan itu yang menjadi motivasi aku untuk terus setiap hari itu ya udah, ayo kita temenan aja sama diabetes gitu. Jadi kayak aku tahu dengan ada diabetes itu nggak akan menghalangi aku dari apapun yang aku inginkan di dalam hidup gitu. Jadi itu yang paling motivasi paling besar. Oke, Masya Allah biasa. Jadi intinya nggak boleh menolak, nggak boleh mereject semuanya itu ya kayak. Jadi benar kita harus accept dan kita jalani sebaik mungkin gitu ya. Oke, Masya Allah luar biasa nih. Ini pertanyaan terakhir nih dari Rahman. Nah, dia pertanyaan terakhir untuk Kak Fitri. Nah, Kak Fitri ini ada yang nanya, dalam seminggu bisa berapa kali olahraga sih dan bagaimana caranya menjaga konsistensinya? Dalam 1 minggu ada berapa kali? 7 kali. Wow, everyday nih ya Mbak Fitri ya olahraganya ya, Masya Allah. Betul, karena setiap pagi kita jam 4 sudah bangun setelah kegiatan-kegiatan yang lain, pasti kalau kita mau tidur lagi, kalau sudah kebiasaan aktif itu susah. Jadi akhirnya kita selalu berlari ataukah bersepeda seperti itu sebelum aktivitas. Jadi konsistensi juga seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau kita sudah mulai membangun dari awal, alarm tubuh itu akan mulai terbiasa. Jadi kita intinya di dalam melakukan kegiatan fisik apapun, entah itu berlari, bersepeda atau berenang, kalau kita sudah menyukai itu biasanya kita tidak merasa tersiksa untuk melakukannya. Malah yang ada adalah kita selalu bahagia. Gampangnya kalau tadi Mbak Elisa bilang suka makan manis gitu ya. Jadi ya kalau kita bahagianya ya di aspal. Kalau saya di aspal untuk berlari ataukah bersepeda seperti itu. Oke, Masya Allah biasa. Jadi intinya tadi ya Mbak Fitri ya sudah terbiasa, ibaratnya saking terbiasanya alarm tubuh ini udah bisa ngebaca sendiri gitu ya. Kita ayo kamu udah mulai bangun, ayo olahraga gitu. Kalau nggak olahraga nih jadinya ada yang kurang gitu, kayak ada yang ada yang kurang bahagia lah, jadinya kurang ada yang ada yang hilang gitulah ya. Oke, siap. Tuh gimana? Jadi udah mulai terbiasa nih teman-teman, udah ada bayangan buat nge-schedulein belajar pelan-pelan untuk membiasakan olahraga. Gimana? Udah terjawab sudah ya beberapa pertanyaan dari Dr. Marwan, Mbak Fitri dan juga Mbak Melisa nih ya pada siang hari ini, Masya Allah luar biasa. Nah mungkin sebelum kita menuju ke kuis, boleh diberi closing statement atau berikan tips and trick gitu mungkin Dr. Marwan, Mbak Melisa dan juga Mbak Fitri. Mungkin dari dokter untuk kita semuanya dok. Oh iya, terima kasih. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Fitri sama Mbak Melisa tadi ya. Jadi diabetes mellitus jangan dianggap sebagai suatu musuh, tapi menjadi sahabat. Kan begitu. Supaya apa? Kita hidup menjadi bahagia. Kemudian terkait dengan pola makan tadi saya juga setuju dengan Mbak Melisa. Intinya itu BNI, batasi, nikmati, dan imbangi. Jadi begitu kan? Batasi, nikmati, dan imbangi. Artinya saya tidak terlalu strict banget dengan pasien-pasien kita. Boleh tidak minum manis? Silahkan. Asal apa? Asal gulanya tetap terkontrol baik. Begitu ya? Oke, sehat selalu. Oke, Masya Allah luar biasa. Terima kasih Dr. Marwan. BNI ya teman-teman ya, BNI. Batasi, apa tadi dok? Batasi, nikmati, imbangin. Oke, siap. Nah kalau dari Mbak Fitri ini apa nih Mbak? Kalau dari saya sederhana saja, selagi kita bisa bergerak, ayo kita selalu berkeringat, gitu aja.
Oke, karena keringat ini yang membuat kita bahagia ya Mbak ya. Iya. Oke, dan bahagia dan sehat pastinya. Oke, lanjut ke Mbak Melisa. Oke, thank you. Kalau dari aku cuman mau ngingetin untuk teman-teman yang merupakan penyandang diabetes atau keluarganya ada yang punya diabetes juga, aku mau ingetin bahwa kalian nggak sendiri, kita bisa saling support, kalian bisa gabung, bisa ke Dokter Marwan, bisa ke Mbak Fitri, bisa ke aku, kita temenin diabetes ini bareng-bareng gitu. Jadi jangan membenci diabetes, kita jalanin ini bareng-bareng. Dan kalian nggak sendiri gitu aja sih. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak, luar biasa. Terima kasih banyak untuk Dokter Marwan, Mbak Fitri, dan juga Mbak Melisa yang udah sharing pada siang hari ini yang Masya Allah luar biasa. Semoga ilmu kita kali ini bermanfaat ya buat teman-teman yang sudah join webinar kali ini. Dan sebelum kita menutup acara kali ini, kita bakalan ada kuis nih, Dokter Marwan, Mbak Fitri, dan juga Mbak Melisa. Jadi kalian ada 2 pertanyaan yang dimana buat teman-teman yang bisa menjawab dengan tepat, yang dimana nanti ada 2 pertanyaan dan akan ada 2 pemenang juga yang mendapatkan hadiah saldo elektronik pay senilai Rp150.000. Jadi buat teman tetap stay tune ya, dan siap-siap nih, stay on your keypad, jangan sampai ketinggalan nih bareng sama teman-temannya. Dan mungkin untuk narasumber nih ya, untuk Dokter Marwan, Mbak Fitri, dan juga Mbak Melisa bisa juga nanti dibantu Anin untuk jadi juri ya. Karena ini tidak bisa menjadi peserta. Jadi mungkin dokter dan juga Mbak Melisa, Mbak Fitri ini bisa jadi jurinya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, ini ada gambar nih ya di layar kita. Ini mungkin sebelah kanan, sebelah kiri Anin nih. Oh, kebalik, sebelah kanan Anin. Sebelah kanan Anin ini ada gambar yang dimana gambar ini, wow, sudah terpampang. Apakah jawaban dari gambar tersebut? Kalau misal Anin mau kasih clue, ini adalah merupakan aplikasi untuk memudahkan mendapatkan pelayanan kesehatan. Waduh, gampang banget. Ayo, aduh. Gampang banget loh, ini ada 2 gambar nih ya, kalau misal digabung itu menjadi nama aplikasi tersebut gitu. Apakah sudah ada pemenangnya? Waduh, gampang banget nih ya. Ayo buat teman-teman jawab. Itu udah terpampang nyata loh, jawabannya sudah ada di kanan kiri kita semuanya. Wow, ini sengit nih ya, banyak banget yang udah menjawab nih ya. Oke. Ada tangan melambai, ini berarti apa dong? Kalau misal kita lagi bertemu dengan teman gitu kan pasti kayak ya iya. Terus habis itu ada gambar kuning, itu kan termasuk biasanya kita cek di komputer atau di laptop tuh, atau misal di handphone tuh biasanya namanya apa? Tuh gampang banget. Ayo guys, jangan sampai ketinggalan guys. Ini gampang banget guys. Oke, sepertinya sudah ada yang menjawab nih ya. Wow, semoga ini jawabannya benar nih. Yaitu gambar di sebelah kanan Anin ini, yaitu ada tangan melambai dan juga ada gambar kuning nih ya. Jawabannya adalah jeng jeng jeng. Jawabannya adalah Halodoc. Apakah betul nih para juri nih? Benar ya? Oke, selamat untuk Noto Adianto. Yeay, selamat kamu mendapatkan saldo elektronik pay senilai Rp150.000. Oke, masih ada 1 kesempatan lagi buat kamu yang masih belum menang nih ya. Jangan lupa untuk simak setelah ini. Masih sama, yaitu ada gambar di layar nih, sebelah kanan Anin jeng jeng. Nah, oke, di sebelah kanan Anin sudah ada gambar, kira-kira ini jawabannya apa? Nah, kalau misal Anin mau kasih clue nih ya, gampang banget. Ini adalah merupakan salah satu layanan dalam aplikasi Halodoc tuh. Ayo, coba tebak. Coba tebak. Tuh, ada gambar. Ada gambar itu cangkir apa ya? Cangkir, terus diganti O gitu ya belakangnya tuh kan. Terus ada gambar lagi tuh ya. Tuh gampang banget. Ayo, kalau misal kalian udah ada aplikasi Halodoc, di situ pasti kalian udah terbiasa dengan kata-kata dengan fitur ini, dengan satu layanan ini.
Wow, sepertinya sudah ada yang menjawab dengan benar nih. Masya Allah, biasa nih ya kalian ya. Oke, sepertinya sudah ada yang menjawab. Jawabannya adalah toko kesehatan. Yeay, benar ya para juri ya. Dan selamat untuk Salsabila Kadri. Yeay, selamat buat para pemenang. Jangan lupa buat mengirimkan data diri kalian melalui WhatsApp ke nomor 085692434246. Sekali lagi 085692434246. Tuh, jangan lupa di-capture nih ya di layar nih ya. Dan jangan lupa buat sertakan data diri kalian dan juga foto KTP kalian. Oke, Masya Allah, luar biasa. Selamat sekali lagi untuk para pemenang ya. Dan untuk teman-teman yang masih belum menang, jangan berkecil hati karena nanti masih ada webinar selanjutnya dari Halodoc ya. Jadi jangan lupa untuk tetap terus stay tune di webinar selanjutnya. Dan saya mengundang lagi untuk para narasumber, ada Dr. Marwan, Mbak Fitri, dan juga Mbak Melisa. Terima kasih banyak sekali lagi untuk siang hari ini. Semoga apa yang sudah kalian sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bisa menjaga bagaimana caranya kita bisa menghindari penyakit diabetes ini, dan untuk misal sudah penyandang diabetes, bagaimana caranya kita bisa menanggulanginya dan bisa tetap terus berjuang. Oke, terima kasih banyak buat narasumber kita hari ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir ya pada webinar kali ini, dan terima kasih sekali lagi untuk Halodoc yang sudah mendukung acara webinar pada siang hari ini. Dan selamat siang, dan nanti mungkin kita bisa berjumpa lagi ya Dr. Marwan, Mbak Fitri, dan juga Mbak Melisa ya di another webinar selanjutnya. Oke, sehat-sehat semuanya. Jangan lupa untuk tetap terus menjaga protokol kesehatan dan menjaga pola hidup sehat. Dan Anin pamit undur diri, dan juga Dr. Marwan, Mbak Fitri, dan juga Mbak Melisa pamit undur diri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ani, terima kasih Mbak Fitri, terima kasih Mbak Melisa. Terima kasih Halodoc. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.